Hey hey you, assalamualaikum teman-teman sobat YouTube Galeri Kois. Oke, kali ini kita akan sedikit cerita dan berbagi sharing-sharing ya mengenai penanganan terhadap minti atau anak entok yang baru saja menetas ya. Namun sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa subscribe dan komen, share, karena subscribe dari teman-teman semuanya sangat membantu untuk berkembangnya channel YouTube ini. Nah, oke. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan bercerita atau sharing ya mengenai penanganan ya pemindahan anakan entok dari tempat mengeram atau dipisahkan dari indukannya dari tempat eram menuju box pembesaran. Nah, hal-hal apa saja sih yang sebenarnya yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah kondisi kandang itu harus terjaga dan harus kering ya. Jangan sampai kandang itu basah, karena kalau basah kotoran itu akan menimbulkan amonia yang cukup banyak dan itu mengganggu kesehatan dari minti-mintinya. Yang kedua yaitu suhu atau tingkat kehangatan, karena memang berpisah dari induknya perlu kehangatan karena tidak bisa dihangati oleh sayap induk-induknya. Jadi hal yang perlu dilakukan adalah untuk minti yang masih kecil-kecil seperti ini adalah lampu ya sebagai penghangat, dan juga jikalau itu dirasa kurang bisa ditambahkan selimut ya, selimut untuk menghangatkan ya. Tentunya yang diselimuti adalah kandangnya, bukan entok atau minti-mintinya. Seperti ini saya tambahkan kain ya, tambahkan kain untuk agar lebih hangat. Yang kedua adalah stok pakan ya, pakan yang berkualitas. Ini adalah pakan yang digunakan untuk starter ya, pedaging, karena pertumbuhan daripada minti itu memasuki atau di usia 0 itu masih golden age ya, atau usia emasnya untuk tumbuh kembangnya ya, sama halnya seperti manusia itu masih balita, jadi tumbuh kembangnya harus diperhatikan. Jadi pakannya ya yang memiliki nutrisi cukup untuk pertumbuhan entoknya. Dan yang selanjutnya itu adalah kondisi minum ya, stok minum. Ini sangat penting sekali untuk kebutuhan cairan pada minti ya. Nah, dan yang perlu diperhatikan mengenai stok minum itu harus selalu tersedia atau selalu stoknya tidak sampai kehabisan. Ya kalau kehabisan ya jangan lama-lama. Yang terpenting itu harus selalu standby untuk minuman. Itu sangat penting sekali teman-teman. Karena apa? Karena jikalau sampai kehabisan dan mintinya ini kehausan, nanti ketika teman-teman memberikan atau istilah bahasa Jawanya dijoki minumnya ya, itu minti akan minum sebanyak-banyaknya sampai kembung biasanya ya. Nah, alhasil minti itu akan mabuk ya bisa mabuk, dan itu mengakibatkan bisa mati, mengakibatkan kematian. Barangkali teman-teman sudah pernah ada yang mengalaminya. Kok tiba-tiba minti saya mati beberapa ekor ya, tapi tanpa disadari salah satu penyebabnya adalah kehabisan air minum yang terlalu lama. Jadi ketika ada diminum langsung minum sebanyak-banyaknya dan dia kembung ya.
belum bisa mengkondisikan tubuhnya sendiri. Nah, itu sangat penting sekali. Sekali lagi, untuk minum jangan sampai kehabisan. Nah, ya minimal air putih biasa tidak masalah, tapi bisa ditambahkan ya bubuk-bubuk yang dari pabrikan itu bisa. Yang terpenting itu jangan sampai kehabisan, seperti yang sudah saya katakan tadi. Itu sangat penting dan sangat vital menurut saya. Nah, kalaupun entoknya ini kurang sehat, ya mungkin teman-teman bisa memisahkan atau kadang dengan populasi yang banyak dalam satu kandang pembesaran itu mungkin ada yang kalah dalam makan dan pertumbuhannya kurang maksimal. Nanti itu bisa dipisahkan seperti itu. Nah, mungkin itu beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pembesaran starter atau dari usia 1 hari ya. Usia 1 hari yang perlu diperhatikan memang harus intens. Yang pertama tadi adalah kondisi kandang harus bersih, kering, dan juga suhunya itu diperhatikan karena untuk kehangatan dari entoknya atau minti ini tersendiri. Yang kedua adalah pakan atau penghangat tadi ya. Penghangat tadi udah. Yang selanjutnya adalah pakan yang berkualitas, karena ini di usia 1 atau habis menetas itu adalah usia emas, jadi pertumbuhannya memang harus digenjot atau diperhatikan sungguh-sungguh, dan juga kesehatannya juga harus diperhatikan. Selanjutnya adalah terkait minumannya teman-teman ya. Sekali lagi, minumannya itu sangat vital menurut saya, karena jangan sampai kehabisan minuman yang terlalu lama. Kalaupun terpaksa kehabisan, ya sebisa mungkin harus dipantau, jangan sampai kelamaan, karena kalau kehabisan minum terlalu lama seperti yang saya katakan di depan tadi, entok bisa minum sebanyak mungkin ya menurut saya, dan itu mengakibatkan mabuk atau keliengan, yang mengakibatkan entok atau minti yang kecil-kecil seperti ini akan oleng dan endingnya adalah kematian. Nah, mungkin itu dulu teman-teman sharing dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, hal apa dan hal lain yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan pembesaran dari minti usia 1 hari. Tentunya beda daerah itu suhunya juga berbeda-beda, kondisinya juga berbeda-beda, jenis entoknya juga mungkin berbeda, dan pengalaman teman-teman mungkin lebih proper ya, lebih banyak bisa sharing di kolom komentar. Terima kasih, saya juga masih belajar. Terima kasih, sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe demi kemajuan dan berkembangnya channel YouTube saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.